Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadi Siantar. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Semoga Tuhan yang Maha Baik memberi kita perlindungan dan rezeki yang berlimpah-limpah. Amin. Buat para subscriber yang telah mensubscribe akun YouTube Hadi Siantar, saya ucapkan terima kasih dan saya berdoa semoga diberi perlindungan dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Baik. Amin. Buat teman-teman para netizen yang mau mensubscribe akun YouTube Hadi Siantar, dipersilakan, jangan malu-malu. Dan saya juga berdoa para subscriber baru diberkati dan diberi perlindungan oleh Tuhan yang Maha Baik. Amin. Oke. Sebelumnya hari ini saya akan posting dengan judul akun YouTube Hadi Siantar sok tahu. Tapi sebelumnya ini ya. Ini nomor handphone saya, nomor HP WhatsApp-nya 0878 73406915. YouTube-nya Hadi Siantar. Facebook-nya Wang Sugito. Instagram-nya Mekar_Prangko_Kuno. Saya ulang ya, nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. YouTube-nya Hadi Siantar. Facebook-nya Wang Sugito. Instagram-nya Mekar_Prangko_Kuno. Oke. Judul hari ini tanggal 16 April 2022, hari Sabtu, jam 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Judulnya Hadi Siantar so tahu. Ini judulnya membingungkan. Kalau kok so tahu? Saat ini saya masih di rumah ya. Sebentar lagi saya jam 2 mau buka toko. Toko sih udah dibuka. Ntar jam 2 saya ke toko. Oke. Hadi Siantar itu tiga fokus utama yang akan diulang-ulang. Tiga fokus utama itu. Fokus pertama itu bicara tentang perangko kuno ya. Fokus kedua tuh bicara tentang ramalan. Fokus ketiga itu bicara tentang minyak bumi dan gas alam. Oke, saya akan bahas one by one ya. Perkenalkan, nama saya Hadi Sugito Wijaya ya. Saya aktif di media sosial. Ini media sosial saya. Kalau YouTube Hadi Siantar, kalau Facebook Wang Sugito, kalau Instagram Mekar_Prangko_Kuno. Kalau di Facebook saya sering posting tentang hal ramalan. Oke. Saya Hadi Sugito Wijaya, lahir di kota Jakarta tahun 1976. Oke. Saat ini status pendidikan saya adalah lulusan sekolah SMA persamaan. Saya belum kuliah karena terbentur biaya kuliah. Saya sudah menikah dan punya 1 anak. Jangan goda saya ya. Terus, memang secara basic pengetahuan saya baru lulus SMA ya. Saya lulus SMA tahun 1999 ya. Cuma lulus SMA persamaan. Jadi saya ada kisah nyata loh, gini loh. Dulu waktu di SMA persamaan di Bekasi, saya kan waktu itu daftar bagian IPS ya. Terus pas mau ujian di Bekasi itu di Tambun ya, pas ambil nomor peserta ujiannya, ujian persamaan itu, nomor pas ujian nasionalnya, ujian persamaan itu saya ditulis IPA. Saya bilang, Pak, waktu pertama saya daftar di sekolah persamaan, saya daftarnya IPS, kok Bapak tulisnya IPA? Kan itu kesalahan administrasi ya, karena kan itu yang pesertanya itu banyak banget. Ada 1000 orang, itu banyak banget. Bahkan ada yang peserta dari TNI loh, TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jadi mereka tuh yang masih balok 1, balok 2 itu, kalau ingin mau naik jabatan, mereka tuh minimal harus lulus SMA. Oke.
akhirnya ya di SMA persamaan itu ya karena harinya sudah mepet, tinggal 1 hari 2 hari, ya udahlah saya IPA aja. Saya pikir ya kalau nggak lulus ya ulang lagi 1 tahun gitu. Akhirnya puji Tuhan lulus jadi IPA. Jadi kalau saat ini saya mau kuliah di kedokteran, saat saya ada uang saya bisa. Karena kan saya ijazahnya IPA bukannya IPS. itu itu kilas balik hidup saya yang benar-benar sampai saat ini kok bisa ya, karena Tuhan yang maha baik kasih saya pengetahuan. Oke, saya akan bahas itu masa lalu saya udah ceritakan. Oke, saya bakal bahas akun YouTube Hadi Siantar itu tidak sok tahu ya. Saya hanya membahas di akun YouTube Hadi Siantar yang saya ketahui. Kalau yang saya nggak ketahui seperti kayak ilmu komputer saya nggak bahas loh, karena saya memang nggak tek di ilmu komputer, atau ilmu bahasa Inggris saya nggak paham, jadi saya nggak bahas tentang ilmu bahasa Inggris. Saya nggak bahas tentang ilmu agama karena saya nggak paham ilmu agama. Saya orang beragama tapi saya tidak memahami secara mendalam ilmu agama. Oke? Jadi gini loh, kayak bahasan pertama perangko kuno itu saya mempelajari, saya bukan otodidak ya, saya mempelajari perangko kuno itu sejak usia saya 10 tahun, waktu SD. Waktu itu teman ada bawa perangko, saya tanya, apa nih kok menarik? Ada teman perkenalin, oh ini perangko bla 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 bla. Sejak itu saya belajar. Saya punya 3 guru di perangko. Jadi guru yang pertama mengajarkan saya cara membedakan perangko asli dan palsu. Guru kedua mengajarkan saya cara menafsir harga. Guru ketiga mengajar saya cara melihat perangko yang akan naik. Jadi banyak, saya ada 3 guru utama. Di luar 3 guru utama itu ada guru-guru yang lain juga ya. Oke. Jadi saya belajar dari SD ya, waktu tahun 1986 sampai sekarang pun saya tetap belajar. Tapi saya belajarnya di media sosial. Tapi saya tetap belajar perangko. Karena bagi saya ilmu itu tidak akan pernah berhenti, selalu diperbarui. Oke. Itu tentang perangko ya. Tentang ramalan, Tuhan memberi saya kemampuan indigo, bisa melihat masa depan. Jadi bukan saya yang mau, tapi Tuhan yang memberi saya anugerah itu ya. Kalau boleh milih, jujur kalau boleh milih ya, saya ingin jadi pesepak bola. Saya ingin jadi pemain sepak bola di Eropa. Atau saya ya bisa nyanyi lah. Saya pengen loh bisa nyanyi, tapi suara saya kurang enak kalau saya nyanyi. Terus atau saya ingin bisa main musik. Tapi Tuhan nggak kasih itu. Tuhan tidak kasih keinginan saya, tapi Tuhan kasih sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kasih saya kemampuan indigo, bisa melihat masa depan. Itu bukan saya maksa loh, Tuhan yang kasih loh. Jadi saya bisa melihat masa depan, saya bisa meramal. Jadi bukan karena saya mau lihat itu, enggak. Bahkan sebelum ada orang bilang, Pak, Bapak mau niru-niru Roy Kiyoshi. Enggak. Sebelum Roy Kiyoshi ada di Antv ya, saya sudah duluan. Kebetulan mungkin nasib nasib Roy Kiyoshi itu lebih baik ya. Mungkin saya nanti satu saat akan eksis lebih ngetop mungkin ya. Oke. Jadi mengenai ramalan itu memang saya dikasih anugerah otodidak, dan saya tetap juga mempertajam cara bagaimana saya berdoa, saya meditasi. Oke. Itu ya, satu yang perangko saya udah jelasin, kedua ramalan saya udah jelasin, yang ketiga saya akan jelasin tentang saya tahu letak potensi, saya tahu letak sumber minyak bumi dan gas alam. Itu pun bukan dari kemauan saya, jujur.
Anda mesti lihat deh posting saya tentang asal muasal saya punya kemampuan deteksi sumber minyak bumi. Awalnya saya ingin tahu posisi kapal karam yang ada di dalam lautan Indonesia ya. Karena zaman dulu itu kapal-kapal Belanda tuh sering karam, sering hancur, kena ombak, kapal-kapal Portugis waktu zaman VOC ya. Tahun 1800-an ya. Kapal VOC itu Belanda, kapal Portugis, kapal Spanyol yang membawa hasil rampokan dari tanah Nusantara ya. Saya akan memperhalus hasil kerjasama dari tanah Nusantara. Jadi tengah jalan itu mereka kena hantaman ombak. Zaman dulu belum ada GPS ya, belum ada alat-alat canggih navigasi ya. Mereka zaman dulu cuma mengandalkan 3. Pertama arah matahari, kedua arah bulan, ketiga desiran angin. Cuma 3 itu yang mereka patokannya. Kalau sekarang mah pelayaran laut mah udah canggih, ada GPS, ada navigasi, ada satelit, jadi lebih canggih lah kalau zaman sekarang lah. Jadi awalnya itu saya maunya mengetahui sumber, tapi Tuhan gak kasih. Tuhan kasihnya saya mendeteksi letak sumber minyak bumi. Jadi bukan saya sok tahu ya, enggak. Saya paling tidak suka sok tahu. Saya hanya membicarakan yang saya ketahui secara nyata. Kalau saya membicarakan saya tidak ketahui, saya tidak bicara. Kayak mesin, saya tidak bisa mesin loh. Walaupun almarhum ayah saya itu jago mesin. Bahkan saya masih ingat waktu dia masih hidup ya, pernah ada manajer Astra datang tawarin, padahal ayah saya tidak sekolah loh, tapi dia jago mesin. Astra tawarin ayah saya kerja. Dia bilang ayah saya boleh minta jabatan apa saja, asalkan jangan minta jabatan owner ya. Boleh minta jabatan apa saja, boleh tulis gaji berapa saja dia yang ayah saya mau. Ayah saya tidak mau. Waktu itu saya tanya, kenapa ya? Kenapa Pak? Papa saya bilang, papa saya itu orangnya idealis. Kalau dia kerja, periuk nasinya sudah dibatasin. Kalau dia wira swasta, periuk nasinya tidak terbatas. Papa saya idealis. Kalau saya tidak bisa seperti kayak papa saya, ayah saya. Saya tidak idealis kok. Oke. Jadi akun YouTube Hadi Siantar itu tidak sok tahu ya. Akun Hadi Siantar itu tidak sok tahu ya. Jadi itu yang saya pelajarin tentang Prangko 1, 2 ramalan, 2, 3 tentang letak sumber minyak bumi itu memang saya menguasai. Bukan saya sok tahu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Sekian dan terima kasih. Horas seluruh dunia, horas seluruh dunia, horas seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya.